Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insiah dari SD Negeri Torontoraja 7, peserta PPG BED 2 LPTK UIN Madura. Pada kesempatan ini saya ingin merefleksikan pengalaman saya dalam mempelajari modul 1 sampai modul profesional pendidikan agama Islam yang berlangsung sejak tanggal 3 sampai 13 September 2025. Senang rasanya bisa berbagi cerita tentang perjalanan saya mendalami 8 topik PPG ini. Sebagai guru, saya merasa materi ini tidak hanya memperkaya ilmu, tapi juga membuka mata tentang tantangan nyata di lapangan. Dari 8 topik ini, saya menemukan gagasan utama yang sangat kuat, yaitu pendidikan Islam adalah tentang keseimbangan. Kita harus seimbang antara akal dan wahyu, seperti yang diajarkan dalam topik 1, ayat muhkamat dan mutasyabihat. Dan topik 2, hadis dan Al-Quran. Akal kita punya batasan, tapi ia alat penting untuk memahami wahyu. Gagasan ini mendorong kita menjadi pribadi yang kritis, tidak mudah menerima kabar yang tak jelas seperti yang dibahas di topik kriteria hadis. Sayangnya dari topik yang ada sering muncul miskonsepsi yang berbahaya. Contohnya ada yang beranggapan bahwa hadis tidak perlu dipelajari karena Al-Quran sudah cukup. Padahal tanpa hadis kita tidak akan tahu cara sholat atau puasa yang benar. Atau ada pula yang mengira takdir itu berarti pasrah total. Ini fatal. Iman kepada takdir justru harus mendorong kita untuk berusaha maksimal, bukan menyerah pada keadaan. Dari semua topik, saya paling tertarik pada kriteria kesahihan hadis, kedudukan dan fungsinya. Mengapa? Karena di era digital ini, informasi hadis baik yang benar maupun yang palsu menyebar sangat cepat. Mempelajari ilmu ini bukan hanya soal teori, tapi juga senjata bagi guru dan siswa untuk membentengi diri dari hoak yang sering disematkan pada agama. Ilmu ini mengajarkan kita untuk dari hoak yang sering disematkan pada agama. Ilmu ini mengajarkan kita untuk tidak gampang percaya, memeriksa sanadnya, dan melihat isi hadisnya, membuat kita menjadi muslim yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Tantangan utama yang saya hadapi saat mengajarkan materi ini, terutama di tingkat SD, adalah mengubah pola pikir dari sekedar menghafal menjadi berpikir kritis. Anak-anak cenderung lebih suka hal-hal yang konkret dan mudah. Oleh karena itu, saya merancang rencana aksi yang akan saya aplikasikan dalam mempelajari secara umum agar bisa lebih relevan bagi mereka. Rencana aksi saya sederhana dan fleksibel, bisa diterapkan untuk berbagai topik. 1. Membangun koneksi. Saya akan selalu memulai pembelajaran dengan mengingatkan materi pendidikan agama Islam dengan pengalaman hidup siswa. Misalnya saat membahas akhlak karimah, saya akan ajak mereka bercerita tentang kebaikan yang pernah mereka lakukan atau terima. Yang kedua, metode interaktif. Saya akan menghindari metode ceramah. Sebaliknya saya akan menggunakan bermain peran, studi kasus atau diskusi kelompok yang ringan. Ini akan membuat siswa aktif dan tidak pasif. Yang ketiga, integrasi nilai. Setiap materi dari hadis hingga fikih akan saya disisipi dengan nilai-nilai penting. Misalnya saat mengajarkan tentang hadis, saya akan tekankan bahwa pemeriksaan kebenaran informasi adalah bagian dari kejujuran dan tanggung jawab seorang muslim. Dengan cara ini, saya harap mereka tidak hanya menghafal, tapi juga merasakan relevansi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dan memahami bahwa setiap ajaran memiliki landasan yang kuat. Secara keseluruhan, materi PPG ini sangat berharga. Ia tidak hanya membekali saya dengan ilmu, tapi juga membangkitkan semangat untuk menjadi guru yang mampu melahirkan generasi muslim yang berhak, mulia, cerdas, dan tidak mudah terombang-ambing oleh arus informasi yang tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.